Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan. Saya bersama Ibu Fasilitator, Ibu Sri Dewi Mulyani Ngati, bersama Ibu Pengajar Praktek, Ibu Wuri Budi Lestari. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Bajangan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Sebagai salah satu tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada modul 1.4. Bersama saya Uswatun Hasanah, CGP angkatan 9, Kabupaten Pasuruan. Sebelum kita memulai pemaparan materi kita pada siang hari ini, marilah kita ucapkan bersama-sama bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, kita mulai dengan semangat karena jamnya juga mepet. Mana semangatnya? Ini semangatku. SDN Bajangan luar biasa. SDN Bajangan Luar biasa. terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah guru-guru yang hebat dan luar biasa. Amin. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi ini. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan tentang budaya positif? Enggak ada, Ya, lanjut. Semua. Jadi kata tiga. Duh. Tiga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan tentang pemaparan pemahaman budaya positif, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah ku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang pertama yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan kebutuhan manusia. 5 posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Pada tahap ini pembelajaran dan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Itu sebuah contoh ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan sangat bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi misalnya anak yang memiliki kesalahan, sebagai guru kita itu tidak boleh langsung misalnya ada anak yang salah, kamu salah ya, kamu tadi yang memukul teman kamu, tidak boleh langsung seperti itu bisa membuat mereka jadi merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah itu tadi, kayak dulu, kamu harus pinter, kamu harus mengerjakan tugas ini hari ini, kamu selesaikan, nggak boleh ngomong sendiri. Kadang kita memerintahkan menulis, tapi anak-anak ada yang ngomong sendiri, pengen gambar, pengen bercerita sama temannya. Nah itu kalau guru memerintahkan seperti itu adalah hak untuk memaksa. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Sekarang disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Kira-kira Bapak ada yang tahu? Bapak Ibu? Ada yang mungkin? Ya? Dewi? Kebiasaan yang baik. Bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Ya diwakilkan kami teman-teman. Positif itu mungkin seperti memaksa anak-anak untuk melakukan kebaikan, mungkin Bu. Oh ya bisa, boleh. Sudah cukup? Apa ada penjelasan lagi? Kebiasaan kepada anak-anak sekolah. Ya bagus. Jadi disiplin itu dari diri kita sendiri, dari diri mereka sendiri, kemudian disiplin yang ditujukan kepada orang lain. Misalnya disiplin diri, kita berangkat dari sekolahan, dari rumah menuju ke sekolahan. Bukan hanya diri kita saja yang harus disiplin, tapi kita mulai dari pakaian kita pun harus disiplin. Misalnya seperti apa?
Bukannya baju yang kusam terus langsung dipakai, tetapi harus disetrika dulu biar rapi. Kendalanya itu termasuk disiplin juga. Kemudian anak-anak berangkat sekolah sesuai dengan jadwal kesepakatan, nah itu juga termasuk disiplin. Nggak molor-molor, banyak anak yang terlambat, ini nanti bisa menghilangkan disiplin pada diri mereka. Ya, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi. Profil pelajar Pancasila, yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada Bapak Ibu yang bisa menyanyikan tentang profil pelajar Pancasila? Bisa. Oke, nyanyi bersama. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah itu tentang keterampilan. Keterampilan dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada Bapak Ibu ada yang bisa memberi contoh tentang kebutuhan dasar kita? Makan, minum, Ya, makan, Tidur. kasih sayang, pandang, pandang, pangan gitu deh. uang. Ya, uang juga termasuk kebutuhan kita. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu ada contohnya, bertahan hidup tanpa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, maka kita tidak akan bisa bertahan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Selanjutnya, tentang kebebasan, memiliki mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan meliputi yaitu tentang bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Itu termasuk motivasi SCG. Kemudian mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk. Terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Itu termasuk motivasi. Nah, ini ada beberapa contoh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Tentang konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mungkin bapak ibu dalam kelas pernah menemukan anak yang membutuhkan kasih sayang dari guru, misalnya tidak dengan suara yang keras, melainkan dengan suara yang lembut, dengan rayuan agar anak tersebut berani atau lebih rajin dalam belajar. Sing biasa males gara-gara guru ini ngomong banget kayak wedi, mereka wedi. Jadi mereka membutuhkan bimbingan atau kasih sayang dengan suara lembut tersebut. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nomor 4, monitor, pemantau. Memonitor berarti mengawal. Nomor 5, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi murid itu kadang ada yang bertengkar, misalnya anak besar bertengkar. Jadi nanti itu mencari solusi mereka supaya tidak bertengkar lagi, rukun bisa kembali dan menemukan solusi yang terbaik agar mereka di hari kedepannya tidak mengulangi lagi. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua pada sekolah atau pada kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kebetulan kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama kelas privat yang tumbuh dari diri mereka, yang bisa diucapkan kemudian ditulis, kemudian ditempel ke papan tulis. Ini kemarin membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Tidak saya video kemarin karena lupa, jadi hanya tulis saja. Jadi cuma sedikit ini waktu mereka menempel materi kita. Itulah keragaman anak didik kita gitu. Ada yang kopiah penceng, ada yang lurus, bajunya kayak ngobrol-ngobrol. Nah itu keragaman murid kita. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses kebelajaran. Itu berbuat salah itu wajar. Kita saja sebagai manusia, sebagai orang dewasa sering melakukan kesalahan pada teman, pada saudara, apalagi pada anak didik kita, sering sekali. Kita tidak di depan anak-anak kita, anak didik kita itu kayaknya merasa kurang sempurna, apalagi setelah mempelajari beberapa modul dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai ini 1.4. Merasa
kecewa pada diri sendiri. Oh, selama ini aku nang murid itu koyong ini. Padahal perintahnya, kalau kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu tidak boleh keras pada siswa, pada anak itu harus menggunakan cara yang lembut, menghamba kepada anak. Bukan berarti kita menghamba itu menyembah, tidak, menghamba kepada anak. Kita itu harus mengerti tentang apa yang mereka butuhkan, kemampuan mereka, karakter mereka. Kita itu harus benar-benar mengenali. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi anak-anak didik kita melakukan hal itu, seperti datang sekolah terlambat, itu pasti mereka punya alasan. Tiap malam mungkin mereka begadang, lihat HP, tidur malam, nggak bisa tidur. Nah, itu alasannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini beberapa alasan. Sekarang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Apa keyakinan kelas kita? Tanyakan apa ya keyakinan kelas kita. Dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Itu nanti anak-anak itu paham, tahu. Oh, keyakinan kelas kita itu ini. Ini kalau kita fokuskan pada lingkungan kelas, gitu. Pada anak-anak itu ya tadi seperti berangkat terlambat, tidak mengerjakan tugas sekolah, itu mereka pasti memiliki keyakinan dan alasan. Keyakinannya apa? Lu masih aku gak ngarep seiki, menuju waktu yakin aku iso garap. Nah, itu termasuk keyakinan mereka di kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dan nilainya itu nanti juga. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita membuat kelas yang ideal itu bagaimana? Yang kreatif, Ya, bisa. Apalagi semangat dalam menuntut ilmu, ketika belajar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa lah? Mereka cita-citanya mereka di situ nanti muncul. Kadang masih kelas 1 ditanya, kamu cita-citanya apa? Jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, beraneka ragam cita-citanya. Ada lagi yang bisa menjawab itu, cita-cita kamu apa? Jadi perampok, Bu. Masa cita-cita jadi perampok? Nah gitu teman-temannya kan rame. Itu mengenai cita-cita mereka yang bisa yang diingini mereka. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi meliputi validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini sebuah contoh segitiga restitusi. kenapa kamu mesti membaca kelas? Tadi pagi di Twitter kamu bercerita sama Dina. Terus apa yang kamu lakukan sama Dina? Saya bilang saya kan juga belajar cinta dari Dina. Saya menghargai tindakan kamu. Kamu tidak sampai memukul. Emangnya apa yang terjadi? Iya Bu, habisnya Dina jemput ketua kelas. Saya tak terima Bu, saya kan juga bisa jadi ketua kelas. Oh, itu masalahnya. Menurutku ya, Nana. Ibu gak suka. Ibu gak pernah ngajari kamu berdebat. Apalagi kamu anak yang pandai, yang pinter. Seharusnya kamu jadi panutan bagi teman-temanmu. Tugas kamu ya. Baik Bu, Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, saling menghargai antar teman itu penting nggak? penting Bu. Baik.
sekali. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, yang tadi ini adalah sebuah contoh sertifikat restitusi yang saya laksanakan di sekolahan. Kemarin bisa apa ya? Ini bisa saya terapkan pada anak-anak bahwa anak yang memiliki kesalahan, mempunyai kesalahan, setelah melakukan kesalahan itu pasti bisa menjelaskan tentang alasan dan keyakinan mereka. Setelah itu mereka memberikan umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menurut saya senang sekali ya, Dek. Karena saya bisa mendengar dengan marah tenang dan saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Bapak Ibu. Setelah saya memaparkan tentang modul 1.4 tadi, yaitu tentang budaya positif, marilah sekarang kita merefleksikan hasil dari modul tersebut. Seperti ini segitiga refleksi. Segitiga refleksi. Yang pertama tentang setelah pembelajaran saya mampu. Jadi ini setelah pembelajaran saya mampu. Itu mampu tentang apa saja kira-kira. Kemudian kedepannya kita akan menjadi bagaimana setelah mempelajari modul ini. Saya paham bahwa apa? Bahwa tentang kembali tentang modul tadi itu. Saya paham tentang apa gitu ya. Kemudian yang terakhir ini tentang perasaan saya. Jadi setelah melakukan refleksi dari modul ini, Bapak Ibu mungkin yang jelas memiliki perasaan, sehingga apa yang muncul dari diri kita setelah memahami ini. Misalnya setelah pembelajaran saya mampu. Biasanya kita dalam pembelajaran sering saya contohkan saya sendiri. Dulu itu sebelum tahu tentang modul ini, saya sering marah, punya sakit sama murid karena apa? Kadang itu murid yang disuruh, ayo kamu duduk sini ganteng, gak mau dia, ucul keluar kelas. Nah itu bikin guru jengkel. Itu pernah saya rasakan, tapi saya tidak pernah memukul tangan karena tidak boleh. Nah setelah pembelajaran ini saya mampu bagaimana? Apa lebih baik atau lebih ditingkatkan lagi? Mampu mengendalikan emosi betul untuk anak-anak supaya kita tidak memarahi anak dan lebih sabar lagi dan lemah lembut. Kemudian kedepannya kedepannya itu ya apa? Gimana? Setelah pembelajaran ini, biar itu aku ngene, saiki kudu ngene. Nah itu kedepannya, berarti kita harus bagaimana? Kedepannya itu nanti lebih baik lagi. Ya boleh. Terus lebih menghamba pada siswa, mengedepankan siswa peserta didik sesuai kebutuhan siswa. Ya sesuai kebutuhan siswa. Betul Bu Wini. Tepuk tangan buat Bu Wini. Kemudian perasaan. Nah, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Sebelum mempelajari modul yang saya paparkan ini dan setelah mendengar atau mengikuti penjelasan dari saya tentang modul ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu kira-kira? Merasa bersalah. Merasa bersalah yang bagaimana?
biasanya itu anak-anak itu harus sesuai dengan kehendak saya. Ini duduk ya harus duduk nih. Padahal nggak boleh seperti itu. Kadang-kadang kan anak ada yang belajarnya sambil lari, tapi saya pengennya anak-anak duduk ya duduk tenang gitu sambil belajar. Jadi sebenarnya kita nggak boleh memaksakan kehendaknya anak-anak, kebutuhan anak-anak tadi. Sebenarnya anak-anak itu duduknya belajarnya sambil lari-lari, tapi saya memaksakan kehendak saya belajarnya sambil duduk tenang. Ya itu betul sekali begini. Karena anak itu bisa mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita yang mengendalikan mereka. Gak bu, aku gak gelem lombo, aku kepingin rono, kepingin penasaran bu, kepingin delok kelas 6 itu kok rame ya nopo. Lah biasanya di kelas itu seperti itu. Rasa ingin tahu. Lah mereka termasuk memiliki rasa kebebasan, bebas memilih. Wis gak di kelas tok, masa nang jowo gak oleh. Icik-icik gak oleh bu. Nah seperti itu kadang nggih. Tadi saja anak-anak waktu di sini terjadi waktu perasaan ANBK, anak-anak sudah saya kasih tahu anak-anak gak boleh keluyuran, keluar kelas boleh waktu jam istirahat, tapi tidak boleh apa ya, intip, nggak boleh intip, mengganggu. Nah, tapi mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka tanpa sadar langsung ijeng-ijeng merentep di depan anak-anak ANBK. Nah itu gimana perasaan kita? Pegel nggak? Pegel. Tapi setelah mengikuti ini, sing pegel, astagfirullahaladzim. STI lagi pegel diganti sabar. Itu perasaannya orang. Sabar, ya. Kemudian saya paham bahwa bagaimana lanjutannya ini, saya paham bahwa pendidikan berkarakter bagi anak itu sangat penting. Penting nggak bu karakter bagi anak-anak itu? Penting. Sangat penting karena dengan karakter anak-anak bisa menjadi lebih baik, memiliki akhlak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, ya itu termasuk dari karakter. Setelah itu ini saya bagikan empat macam warna guys. Apa yang ibu rasakan keluarkan, jangan dipendam sendiri, keluarkan di sini, nanti kita bersama-sama kita pilih mana yang lebih banyak. Yang kuning untuk apa bu? Oh yang kuning ini setelah pembelajaran saya mampu. Yang mana lain? Yang kemarin minimal 5. Itu aja nggak tahu. Ini empat ya? Oke, 4. Apa ya? Empat. Lumayan sama kau yang dari. Ya. Tapi kan remaja atau enggak? Oke. Kita buat empat. Ini dari. Monggo Bapak Ibu untuk mengutarakan pendapatnya, guys. Ya, setelah pembelajaran saya mampu perasaan saya campur aduk
Sudah apa belum? Bapak Ibu? Belum. Bentar ya, kayaknya mampu. Pertanyaannya sampai nih setelah pembelajaran saya mampu. Saya bawa apa ya? Pak Takim. Semangat Pak Takim. Gimana Pak Takim? Sudah apa belum? Apa itu? Nanti setelah ini Bapak Ibu monggo nggih memberikan refleksi tentang pembelajaran kali ini, yaitu yang nilai positif. Bagaimana Ada yang ditanyakan? Coba. saya paham bahwa Bapak ngerti tak kalau dapat itu dari tadi. sudah dapat 2 dong. Kalau sulit-sulit Bapak Ibu dan saya nggak bisa baca tulisannya. Jangan lupa bawa bekal. Saya paham bahwa perasaan Budaya saya positif. Satu titik. perasaan saya setelah itu belajar ini kan. Oke. Rasanya jaringan gimana? Sedih lah nih. Oh, yang merasa bersalah ya. Salah. Selama ini Bapak kalau belajar dari awal kan jadi sayang sama Sofi sama ini. Iya. Perasaan saya setelah Tempel aku. Oke, monggo ditempel nggih. Intinya pembelajaran kita hari ini itu berpusat pada siswa karena kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apakah sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi, maksudnya belajar pada murid yang harapan kedepannya bagaimana. Jika selama ini kita menggunakan pembelajaran yang lama, mulai saat ini marilah kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memperbaiki sedikit demi sedikit, tidak langsung ya Bapak Ibu. Kalau langsung mungkin kita itu merasa berat, terbebani. Jadi kita harus sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak ada yang langsung memang. Dan tetap harus disadari dengan niat dalam diri kita supaya kita bisa mewujudkan perubahan ke depannya yang lebih baik lagi. Tadi sudah saya jelaskan tentang posisi kontrol. Ada berapa tadi? Posisi kontrol? 5. Ada 5. Masih ingat ya? Ada yang bisa menyebutkan tadi 5 posisi kontrol itu apa saja? Sebagai Sebagai teman, pemberi hukuman, Oke, pemberi hukuman. Bagus. Apa bersalah? salah, Sebagai manajer. Teman. Sebagai teman supaya yang terakhir kali saya Katanya apa satunya? saya paham. ayo Dewi. Pemberi rasa bersalah. Bersalah. Oke. Sudah. Memberi hukuman. Memberi hukuman. Nomor 3 pemantau. Oh ya, Pemantau. pemantau. Jadi kita itu sebagai pemantau. Jadi peraturan pembentukan keyakinan kelas itu dengan keyakinan siswa akan meyakini bahwa dalam diri
siswa, diri kita juga sebagai guru. Disiplin. Disiplin tadi, disiplin Menghargai. saling menghargai. Bertanggung jawab. Terima kasih. Jawabannya sudah betul. Boleh. Kemudian guru harus saling menghormati dan menghargai. Itu guru. Apalagi murid, murid juga harus saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Kemudian untuk keyakinan kelas, menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh ada kata atau kalimat yang dilarang. Tidak boleh. Nah itu. Misalnya anak mengerjakan tugas matematika, ada yang kurang sempurna atau apa, tidak boleh. Atau anak-anak didik yang memiliki pendapat, tidak boleh. Dilarang maksudnya. Tidak boleh ada kata tidak boleh kita. Tidak boleh, jangan. Nah itu kata tidak boleh, jangan. Itu termasuk kalimat negatif. Harus yang diutarakan itu kalimat positif. Datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk kalimat Positif. Kalau dilarang tidur di dalam kelas, positifnya gimana kan? Karena itu sering kita pakai nggak boleh tidur di kelas. kelas. Positifnya gimana ya kira-kira? silakan tidur di KS. Berarti nggak apa-apa tidur ini. Silakan Apa tidur tapi di luar kelas gitu. silakan tidur di teras. Dalam kelas Oke. harus semangat. Ya, mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oke, berarti Dalam kelas bukan tempat untuk tidur. Oke, boleh. Atau nanti atau memberi saran. Oh, nanti tidurnya setelah jam istirahat saja ya tidurnya. Lah itu boleh. Kemudian Setelah istirahat berarti masuk. oke. Masuk lagi bangun berarti. Ini ada lagi contoh, misalnya contoh menyontek termasuk sifat jujur ya. Jujur, menjaga kepercayaan ya, termasuk jujurnya ini yang timbul dari perasaan Bapak Ibu. Yang sudah nyatakan di sini, setelah pembelajaran saya mampu. Setelah pembelajaran tentang modul budaya positif, saya mampu mengetahui apa itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya. Oh, tanpa nama ya, rahasia ini berarti. Tanpa nama semua, saya malu nanti. Setelah pembelajaran saya mampu mengetahui budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya. Oke. Saya terbalik. Masa kita terbalik? Kedepannya saya akan menjadi guru. Di dalam mengajar selalu utamakan kebutuhan siswa. Oke. Saya paham bahwa setiap anak itu unik. Oh, unik. Mereka mempunyai cara sendiri untuk belajar dan berekspresi. Betul nggak Ibu? Betul. Oke. Anak-anak itu banyak yang unik dan mereka juga memiliki karakter Kayak belajar ya, kayak belajar. macam cara gaya belajar mereka juga berbeda. Oke, tidak boleh disamakan. Selama itu apa sebenarnya? Konvensional. Ya, konvensional. Sekarang kita yang murid-muridnya. Kita ini hasil dari pelajaran kolonial ini. Jangan dulu. Nah, sekarang pembelajaran kita harus berdiferensiasi, yaitu berpusat pada siswa. Kebutuhan siswanya. Sekarang tentang perasaan. Perasaan saya setelah belajar budaya positif, saya merasa masih banyak kurangnya. Menjadi guru saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri. Saya masih belum bisa menjadi guru. Curhat tinggi ya? Pernah nggak Bapak Ibu menemui siswa yang tiap hari nakal,
suka mengganggu temannya. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa lebih mengedepankan siswa ya. Selanjutnya perasaan saya bahagia karena dengan adanya penjelasan modul tentang budaya positif, lebih bersemangat karena mengetahui banyak hal-hal baru. Hal-hal baru, wawasan, pengetahuan, menambah ilmu. Saya paham bahwa setelah pembelajaran saya paham bahwa posisi kontrol itu menentukan bagaimana sikap murid. Karakter murid. Saya paham bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Setelah pembelajaran saya mampu akan mempelajari modul budaya positif modul titik 4. Saya paham bahwa siswa itu selalu punya alasan dalam melakukan sesuatu. Ini hasil dari penjelasan Bapak Ibu yang tumbuh dari perasaannya masing-masing. Biar Bapak Ibu tidak tegang, kita SBI dulu ya. Bapak Ibu, tangannya diangkat ke atas semua ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, sekarang apa Bapak Ibu punya? SBI-nya? Biar kita tidak ngantuk, jangan ngantuk. Hasil mementori berarti. Ada senang berdiri teman-teman. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil teriak hore. Setelah pembelajaran ini saya Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Mini SBI-nya. Sama-sama. Nah, ini bisa mengobati mata lelah kita ya, karena ini sudah jamnya ngantuk, lapar. Kurang nyaman sih. Mungkin Bapak Ibu akan memberikan refleksi dari Bapak Mustaqim. Siap dulu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya untuk mengikuti pemaparan saya, yaitu tentang diseminasi pada modul 1.4 ini yang selanjutnya untuk dibuat aksi nyata. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa saya serahkan pada Pak Beri.
Pak Mustaqim. Alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparan yang bagus. Semoga kita semua bisa menirukan apa yang sudah disebutkan atau contohkan oleh Gus di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqaddimu min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuqaddiruna bi aqsal ghayat min khairat min hayati wa ta'ala mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa qadiyal dhunub ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa 'amalan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa amin. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama Bu. Semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Besok enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim. Saya berasal dari SDN Bajangan, dan di sini saya akan sedikit memberikan umpan balik terhadap hasil desiminasi yang telah diberikan oleh teman kami Bu Uswatun Hasanah, bahwa di mana di dalam desiminasi tersebut bahwa kita tahu bahwa apa sih itu budaya positif untuk anak didik kita. Kita banyak tahu dari desiminasi. Jadi ternyata masih banyak yang perlu kami teman-teman guru untuk dirubah dalam pola pendidikan, dalam proses pembelajarannya. Jadi sangat membantu dan bermanfaat bagi kami selaku guru-guru di SD kami. Terima kasih Bu Us, terus berkarya dan terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriah SPD.
Saya selaku Kepala Sekolah SDN Bajangan, Kepala Sekolah dari Ibu Uswatun. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, yaitu saya sangat semangat dengan mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya jadi tahu banyak hal-hal baru, di antaranya yaitu mengenai posisi kontrol guru dalam pembelajaran dan secara resmi. Saya mengikuti kegiatan diseminasi teman-teman guru akan dalam pembelajaran di kelas lebih menghafalkan. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.